الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن غيره. Ya, ini sepertinya kemarin belum diterangkan. Wa fi sahihaini. Warwaina di mana bas? Warawaina, dan kami telah meriwayatkan An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, Ibnu Abbas ini adalah putra pamannya Rasulullah SAW, sepupu Nabi, yang didoakan khusus oleh Nabi kita, didoakan Allah beri dia pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis. Maka tentu perkataan-perkataan beliau ini ada harga yang begitu tinggi, nasihat-nasihat beliau. Qal, beliau mengatakan, innama yuhfazur rajulu, sesungguhnya dijaga seseorang laki-laki, perempuan juga masuk, ala qadari niyatihi, mengikut ukuran niatnya. Jadi niat kita itu sampai mempengaruhi macam-macam, termasuk mempengaruhi doa-doa penjagaan yang kita panjatkan. Makanya kita doa ayatul hirzi, kita niatkan untuk diri kita, ya, yang terjaga diri kita. Kita niatkan untuk calon-calon istri kita, maka calon istri kita pun di Pondok Putri sana sudah terjaga. Kita niatkan untuk calon anak cucu kita, calon mantu kita, calon-calon mantu kita sudah terjaga juga. Maka luaskanlah niat-niat kebaikan. Diceritakan kejadian yang dituliskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Ta'lim Fadilah Amal. Itu diduga kejadian itu zaman Sayyidina Umar. Ada seorang suami safar meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua atau sedang hamil saja. Maka sebelum berangkat dia berdoa, ya Allah, aku titipkan kepada Engkau keselamatan, kesehatan, dan seterusnya untuk anak saya yang dikandung oleh istri saya. Maka akhirnya orang tadi safar, pulang safar, kaget dengar istrinya ternyata sudah meninggal. Orang-orang kampung bilang, itu di kubur istri kamu itu ada aneh. Setiap malam ada suara dari dalam kuburan, kelotak-kelotak. Maka suaminya penasaran, setahu saya, istri saya ini orang solehah juga, kok ada aneh-aneh di kuburannya, ada apa? Akhirnya kuburannya dibongkar. Selepas dibongkar, kaget ternyata dia melihat ada bayi nyusu pada jenazah itu. Tentu saja namanya cerita ada tambah-tambahan dikit biar lebih menarik mungkin gitu ya. Maka dia melihat pemandangan itu sedih, sayang, begitu senang dengan keselamatan anaknya, begitu sedih dengan kondisi istrinya yang wafat. Maka dia bilang, ya Allah, kenapa yang kau jaga kok hanya anak saya, istri saya enggak? Tiba-tiba ada suara dari langit jawab, suaranya malaikat mungkin gitu. Lah yang kamu titipkan kepada Allah kan anak kamu, istri kamu, lupa no kamu. Innama yukhfadhu ar-rajulu ala qadri niyatihi, di antara aplikasinya begitu tadi. Maka khairuzi, niat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat Islam semuanya, untuk umat Islam sekarang dan yang akan datang. Kemudian untuk teman-teman Islam yang terzalimi di Palestina, di mana-mana saja. Akhirnya kita sekali ayat hadis, pahalanya itu mengucur dari seluruh dunia. Ada satunya baca ayat hadis, nggak niat apa-apa, ya gimana itu? Amal nggak niat itu bisa nggak dapat pahala apa-apa. Apalagi ngantuk.
Ngantuk, tiba-tiba sudah imamnya amin, yes, amin, amin. Amin pun juga nggak ngangkat tangan. Kelihatan males, Masya Allah. Begitu selesai khirsian, semangat makan, semangat ini. Doa pada Allah disertai dengan kemalasan, ya itu kan kurang sopan, yang banget. Wa an ghairihi, dan diriwayatkan dari selain sahabat Ibnu Abbas, innama yu'tanna, sesungguhnya para manusia akan diberi ala qadri niyatihi, mengikut ukuran niat-niat mereka. Allah. Maka sebagian ulama mengatakan kalau kamu taklim, ngajar, kalau kamu berceramah, berdakwah, niat di samping niat seluruh alam, niat untuk para jin juga. Dikhawatirkan kalau kamu nggak niat untuk para jin, nanti para jin nggak mendengar apa yang kamu sampaikan tadi. Kalau kita niatkan untuk sekalian para jin, nanti jinnya pun bisa dengar, semacam channelnya dibuka untuk jin. Apa dalilnya, Pak? Dalil khususnya nggak ada. Kekhawatiran karena Nabi bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Khawatir kalau nggak niat, jin-jin nggak dengar. Apa mungkin Pak jin dengar tapi kita nggak niat untuk memperdengarkan kepada mereka? Mungkin saja. Jadi ketimbang mungkin lebih baik terpastikan saya niat untuk jin juga, pasti insya Allah mereka dengar. Warawaina, dan kami telah meriwayatkan anil Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi, Imam Qushairi, ini termasuk pimpinan tasawuf di zamannya, Imam Qushairi. Jadi di dalam bahasanya para fuqaha, para ulama itu gelar yang sangat tinggi itu namanya Al-Ustadz. Kalau di negeri kita itu Ustadz itu kadang-kadang di bawahnya kiai. Ini Imam Nawawi manggil pimpinan-pimpinan ulama itu dipanggil Al-Ustadz. Nah, kalau nggak salah beliau manggil Imamul Haramain juga Al-Ustadz. Negeri kita ini kadang-kadang ada perasaan khusus, yang perasaan itu sebetulnya kebalikannya perasaan di negeri-negeri Arab, bahkan perasaan di dunia keilmuan. Seperti sekian banyak laki-laki di negeri Arab sampai Indonesia diperempuankan. Maksudnya gimana Pak? Itu nama Salamah itu kan untuk laki-laki. Begitu sampai Indonesia, Bu Salamah. Nama Maisarah itu untuk laki-laki. Begitu sampai Indonesia, Bu Maisarah. Masih banyak lagi siapa itu? Nah, Salamah, kemudian Maisarah, kemudian siapa lagi? Nah, ya, di antara dua itu yang ingat. Siapa? Nggak, Wairah sama perempuan kan? Antaroh, laki-laki, Antaroh. Jadi Imam Qushairi oleh Imam Nawawi dipanggil Al-Ustaz. Qal, beliau mengatakan al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Masya Allah. Ikhlas adalah menyendirikan yang maha benar, maha suci beliaunya dan maha tinggi di dalam ketaatan dengan disengaja. Ikhlas itu apa? Dengan sengaja taat saya ini hanya untuk yang maha hak. Al-haq itu salah satu Asmaul Husna. Saya taat ini semata-mata murni 100%, saya sengaja untuk Allah saja. Maka ada yang ngabsen, nggak ngabsen, ada yang ngawasi, nggak ngawasi, karena Allah ya tetap berangkat. Berarti saya ini nggak ikhlas. Ya mulai kapan kamu pernah ikhlas? Nah, kalau orang hadirnya di kelas, aktifnya hanya karena absen, zahirnya itu masih jauh dari praktek ikhlas. Ini ikhlas tuh memang sengaja taat saya ini khusus
karena Allah saja. Bukan karena termotivasi atau karena dorongan apa, dorongannya untuk Allah, untuk dapat ridhonya Allah. Ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Wa huwa ikhlas itu, jadi penjabarannya bagaimana? Ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ilallahi ta'ala. Dia menginginkan dengan ketaatannya untuk usaha mendekat kepada Allah Ta'ala. Usahanya itu untuk dekat pada Allah. Dipuji, enggak dipuji, terus jalan. Karena Allah kok. Duna syai'in akhar, bukan karena tujuan yang lain. Min tasannu'in li makhluk, berupa basa-basi untuk makhluk. Tasannu' itu semacam membuat drama. Nah, dia ini sebetulnya bukan karena Allah, terus pura-pura nggih-nggih, sopan, nunduk-nunduk, biar oleh makhluk dipuji. Wah, ini santri kok copan banget sih, ini ahli khidmat. Begitu nggak ada makhluknya, dia kelihatan aslinya gitu. Di tasannu' itu bukan asli, kepura-puraan. Perbuatan yang aslinya itu dia tidak begitu itu. Awiktisabi mahmadatin 'indan nas, atau dia mencari pujian di kalangan manusia. Ini semuanya keluar dari definisi ikhlas. Au mahabbati madhin minal khalqi, atau cinta pujian dari makhluk. Au maknan minal ma'ani, atau makna dari sekian banyak makna, atau apapun yang selain yang telah diterangkan tadi, yang bukan murni karena Allah, itu semuanya menjadikan orang keluar dari, lulus dari ikhlas. Siwat taqarrubi, yang maknan minal ani tadi, selain mendekatkan diri ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Qal, beliau mengatakan, wa yasihu ayyuqal, dan benarlah untuk dikatakan, kesimpulan dari adas itu, al-ikhlasu, ikhlas, tasfiyatul fi'li, adalah membersihkan perbuatan, an mulahadzatil makhlukin, dari memperhatikan para makhluk, dari minta perhatiannya para makhluk. Jadi memang ini perbuatan saya ini murni karena Allah. Makhluk mau komen apapun ramah salah. Komen baik tidak menyebabkan saya tambah melambung, komen buruk tidak menyebabkan saya tersungkur. Ikhlas. Gimana? Dipraktekkan? Kalau ini nggak dipraktekkan, kita langsung dosa loh kan? Orang tuh nggak ikhlas itu tidak kok terus boleh dibiarkan. Orang nggak ikhlas ya waktu itu langsung dosa. Kalau waktu itu mati ya su'ul khotimah langsung. Jadi kata-kata latihan ikhlas itu tidak boleh terus langsung nggak dipraktekkan. Saya latihan ikhlas ya latihan langsung praktek, dan terus nggak boleh tidak latihan terus praktek terus gitu. 3 orang yang disuruh masuk neraka, yang kemarin diterangkan 3 orang itu, bahkan Imam Nawawi mengatakan, Imam Hafidz Dimyati mengatakan kemarin itu, bahwa mereka lah yang pertama kali api neraka akan dihidupkan dengan badan-badan mereka. Mereka ini adalah kesalahannya karena tidak ikhlas, bukan karena tidak amal. Mereka di puncak amalan, yang mana amalan tersebut walaupun nggak puncak, baru sekelumit aja fadilahnya, asalkan ikhlas sudah nggak karu-karuan. Mereka soft terdepan, tersempurna di dalam zahirnya amal. Wafat fisabilillah, jadi orang yang ngalim, dan jadi orang yang habis-habisan sampai habis beneran hartanya. Orang tuh nggak usah sedekah banyak-banyak, sekeping roti ikhlas bisa ganjal dia dari masuk neraka. Jadi 3 orang di soft terdepan, khurut tuh nggak usah lama-lama, sepagi sepetang tuh sudah melebihi dunia dengan segala isinya. Nah ini sampai mati, bukan bawa kompor, sampai mati. Tapi karena ikhlas, karena tidak ikhlas suruh di neraka.
Bahkan banyak ulama memahami ketiga-tiganya ini kekal di neraka. Kok bisa? Karena tidak karena Allah. Bagaimana mau minta surga dari Allah? Nggak bisa. Niatnya itu bukan karena Allah, pengen pujiannya makhluk. Maka kita harus introspeksi diri. Semua ketidaktertiban pada diri kita, dirinya manusia ini karena salah hatinya, karena salah imannya, salah ikhlasnya. Maka kerjanya para anbiya semuanya sebelum semua islah diri adalah islah hati. Meluruskan hati, ala inna fil jasadi la mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala yahiya al qalb. Paham? Saya mau boyong Pak karena nggak ada yang dukung. Oh, kamu mondok tuh karena pengen dukungan loh. Gak ikhlas. Kayak yang paidah mondok 10 tahun kalau hanya minta dukungan makhluk is reneng paidah. Sedang boleh kono ngerget-ngergeti pondok. Guyonnya begitu itu kan. Jadi kita ini harus paham, kita ini mukallaf tuh mulai kita balik dengan yang umur 40 50 sama aja tanggung jawabnya. Harus ikhlas. Saya tersinggung dengan teman saya, Pak, saya baper, saya mau pulang. Iya. Berarti kamu itu mondok hanya karena biar gak tersinggung. Wes, ini bukan ikhlas. Akhirnya kamu salah lagi dan salah lagi gara-gara orang hatinya salah. Dari salah pertama menjadi salah kedua, salah ketiga, salah keempat, akhirnya jadi markas kesalahan. Salat